mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama ketua tuan rumah Bapak Diharyo sekeluarga yang telah menerima kita dalam acara ibadah sesuai dengan jadwal, dan memang jadwalnya berubah, tetapi Bapak Diharyo meminta kembali untuk menerima kita ibadah. Dan yang kami hormati Bapak Pendeta 27 Maret 2023 dilaksanakan di gedung SAM dengan liturgusnya Bapak Nupi Apolopi tanggal 27 hari Senin depan. Kesempatan Salam hanya sedikit mengingatkan saja, di hari Jumat tanggal 24 nanti kita ada ibadah KPB bersama tuan rumah SPB Jemaat Peliwer Morai 8. Jadi diundang kita semua bisa hadir, dan di jadwal itu memang ada tersusun ada SPB Jemaat yang wajib menyampaikan pujian. Sengaja memang kita karena ada ide-ide dari dulu. Nah, jadi ada beberapa jemaat tetangga yang wajib, bukan berarti yang lain tidak. Ya, tapi nanti ditambah dengan SPB atau jemaat yang hadir lainnya. Cuma yang wajib ya sudah tertera di jadwal. Nah, itu kemudian karena kita fokus ke kunjungan dulu, nanti setelah kunjungan kita bisa mempersiapkan itu Natal KPB, karena sudah ada ditunjuk, nanti akan kita persiapkan. Terima kasih. Salam. Selamat malam untuk kita semua, bapak-bapak yang terkasih, bapak-bapak yang sehat, dan bapak-bapak yang ceria. Ya. Kami keluarga yang pertama mengucapkan terima kasih dan cukup berbahagia karena kemarin untuk ibadah yang kita jadwalkan tertunda karena mengingat ada jadwal yang bersamaan. Istri saya kegiatan di Sampit dan saya ada kegiatan rapat di Palangkaraya, jadi saya meminta untuk ditunda. Nah, kebetulan ada waktu hari ini. Saya konfirmasi dengan ketua SPB, ada tidak yang kosong, ternyata kosong. Dan juga bertepatan dengan jadwal ibadah SPPR. Malam Bapak semua, Shalom. Sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu saya sampaikan sedikit pengumuman. Mohon dukungannya nanti dari, kebetulan saya sebagai Ketua Panitia HUT GKI 184 untuk Jumat Agung Paskah Hari Kenaikan dan Yesus Kristus ke Surga dan Pantekosta tahun 2023. Mohon dukungan dari Bapak-Bapak untuk dapat membantu kelancaran kegiatan yang dan pikiran kita untuk masuk mengawali ibadah kita malam ini. Kita awali ibadah malam ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya tata. Kita mentahbiskan ibadah kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut votum dan salam dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380. Rumah tangga di mana kau tahu yang tetap dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana hati girang menyapa.
Tuhan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah dalam seksi pelayanan Bapak-Bapak di rumah tempat keluarga Padi Haryo. Saat ini kami akan membacakan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami baca, dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan rohani kami. Kita untuk malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 59 ayat 9 sampai 21 yang demikian. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Kehadirannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju jirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Ialah yang mendengar firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Pak Pendeta bisa membimbing kita dalam nas Alkitab bacaan kita hari ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, selamat kembali. Shalom. Shalom. Malam hari ini saya akan bawa kita dalam studi kasus. Nanti saya akan menyampaikan ada kasus yang akan bersama-sama kita menyelesaikannya. Bagaimana solusinya? Artinya dalam setiap kasus, dalam setiap masalah dalam hidup kita itu, kita bukan mencari siapa salah, siapa yang benar. Artinya kalau menang menjadi menjadi arang, kalau kalah menjadi abu. Tidak ada solusinya. Oleh karena itu saat ini saya ingin mengajak kita bagaimana kita dalam kehidupan kita, terutama kita selaku kaum bapak, kita harus mencari solusi dalam hidup kita, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu yang ingin saya ajak bagi kita malam ini berdasarkan firman Tuhan yang diperhadapkan oleh kita. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terkhusus kami selaku kaum Bapa. Diberkatilah hidup kami, damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kami. Saat ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu, tuntunan Tuhan sajalah yang akan memberikan hikmat bagi kami. Masuk sehingga ingin mengajak kita, di mana dalam minggu-minggu ini kita diperhadapkan dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab Perjanjian Lama. Ini dapat kita lihat, dan saya ingin menggambarkan dulu supaya ada gambaran umum lah, supaya kita memahami bagaimana kehidupan umat bangsa Israel itu, dan terima dalam Yesaya ini. Yang pertama, kita mengenal 3 bapa bangsa yang dikenal dengan bapa leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, 3 bapa leluhur ini belum masih bangsa Israel, karena bangsa Israel masih belum terbentuk dan belum ada pada saat itu. Makanya mereka disebut dengan bapa leluhur dari bangsa Israel. Dan juga ini dapat dilihat dalam, kalau kehidupan Abraham itu dalam Kejadian 11 sampai 25. Nah, kalau Kejadian 1 sampai yang ke 10 itu adalah kisah tentang bagaimana penciptaan, dan digambarkan itu dengan kisah purba. Artinya adalah sesuatu yang masih belum bisa dilacak dengan bukti sejarah, tetapi pelacakannya bisa sampai Nuh. Dari Nuh itu masih sudah bisa dilacak bagaimana historisnya, sejarahnya, dan juga kita dapat mengenal anak dari Nuh, yaitu kata Pak Lupi kemarin, Ham, Sem, dan Yafet. Nah, Abraham ini dari Sem. Nah, makanya kita mengenal di daerah Timur Tengah sana itu ada rumpun Sumit. Israel, bangsa Israel di situ, Yordan sebagian, Mesir sebagian. Nah, itu dikenal dengan rumpun
Sulit. Dari sejarahnya akarnya adalah dari keturunan Sem, anak dari Nuh itu sendiri. Kemudian kemudian adalah lahirlah Abraham. Abraham orang apa? Abraham bukan orang Israel. Abraham adalah orang Kasdi yang saat ini dikenal dengan daerah Irak di sanalah. Nah, dari situ sejarah itu bisa dicatat, tapi dari penciptaan itu sudah sulit untuk dilacak. Nah, ini Bapak Ibu, kaum Bapak yang diberkati Tuhan. Nah, dari ketiga bapak bangsa ini, Abraham, Ishak dan Yakub ini, mereka hidup percaya kepada Allah. Dan dengan kepercayaan mereka itu diteruskan kepada keturunannya dan keturunannya. Abraham meneruskan kepada anaknya Ishak dan juga kepada Yakub. Nah, Abraham memiliki dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Nah, dari sini kita perlu lihat lagi, Ishak ini memiliki anak, yaitu Yakub dan Esau. Ini menarik sebenarnya. Kenapa sampai Yakub yang mendapat hak kesulungan? Tapi ini topik yang lain ya. Minggu depan saya ingin mengatakan itu bisa kita dekati penterjemahannya itu adalah sebagai kepala suku lah. Tuh yang lebih dekat. Tapi jangan kita memahami hakim-hakim dalam Alkitab itu dengan hakim-hakim kita yang ada di yang kita kenal saat ini. Bukan. Hakim pengadilan bukan itu. Hakim-hakim yang dimaksud itu adalah mereka bertugas pada saat itu. Ada 3 tugas yang mereka lakukan adalah mereka memimpin bangsa Israel, ia menjadi pemimpin, yang menjadi panglima, dan juga ia yang mengadili 3 tugas mereka. Makanya kita dalam kitab itu ada mengenal hakim-hakim. Coba kita lihat, 1 hakim-hakim, 2 hakim-hakim, runtut terus sejarahnya itu. Dan kemudian pada saat itu mereka hidup dalam 12 suku itu, telah dibagi tanah-tanah di tanah Kanaan itu. Kemudian masa hakim-hakim ini berakhir, mereka menginginkan raja. Mereka menginginkan raja, umat bangsa Israel ini menginginkan raja. Dan kita dapat mengenal ada 1 raja-raja, 2 raja-raja, dan inilah puncak dari kejayaan bangsa Israel. Di mana pada zaman kerajaan inilah mereka diberkati. Bukan berarti yang sebelumnya tidak diberkati, mereka diberkati. Puncaknya di bawah pada saat itu hakim yang terakhir adalah Samuel. Dan Samuel ini nanti oleh karena ia hakim, imam, ia mengurapi Saul. Saul menjadi seorang raja pertama bagi umat bangsa Israel. Kemudian raja kedua itu adalah Daud, dan raja yang ketiga itu adalah Salomo. Luar biasa. Ada orang yang dulunya hidup baik, kemudian ia hidup tidak baik dan dapat. Apa tanggapan Bapak-bapak? Dan yang ketiga adalah bagaimana sikap orang percaya. Bagaimana sikap orang percaya yang di depannya? Bagaimana sikap orang percaya terhadap kesalahan dan kebaikan. Itu. Nah, di dalam diskusi kelompok di situ Bapak bebas berbicara. Ini dari Pak Torji di sini, dari Pak Febri, Pak Febri ke sana. Nah, dari Pak Febri sini ikut kelompok 3 sampai di depan. Ya, silahkan. Saya beri waktu 5 menit 30 detik. Ya. Narain aja kita udah gitu. Melanggar undang-undang besar, salah ya salah, salah kita besar itu tidak berarti ada hukuman yang tahu. Belum tentu yang disalahkan itu majelis hukuman menjalani belum selesai. Kenapa awalnya orang itu baik, kelompok telo juga menjadi tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, karena tidak baca Alkitab. Nah,
Bisa taat, bisa terus mendoakan nih Pak. Taat. Yang sama tadi tidak sabar. Yang kedua pikir tergoda kehidupan duniawi. Pertanyaannya apa? Kelompok masing-masing. Baik, yang pertama nanti kelompok 1 bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan nanti bisa ditanggapi oleh kelompok 3. Kemudian nanti kelompok 2 ditanggapi dan akhirnya nanti kita simpulkan bersama-sama. Baik, saat ini kita dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 kami persilakan siapa juru bicaranya. Karena tadi ya sambil makan apam. Ya kami silakan siapa? Jadi kami dikasih pertanyaan, ada orang berbuat salah, diampuni, lalu berbuat salah lagi. Bagaimana? Kami punya 2 konsep, Pak. Pertama, kalau yang disebut dengan perbuatan salah itu adalah pelanggaran dalam kategori menurut konsep hukum negara. Kalau itu pelanggaran terhadap undang-undang, aturan pemerintah, yang bersangkutan bisa tidak mendapat pengampunan? Dapat pengampunan, tetapi konsekuensi dari pekerjaannya melakukan kesalahan tersebut tetap dia harus jalani berupa hukuman. Ya, bervariasi sesuai jenis kesalahannya. Itu menurut aturan pemerintah. Pengampunan pasti selalu ada, tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu hukuman. Itu dalam konsep hukum. Maka mereka akan dihukum oleh Tuhan. Itu yang terlihat ketika dikatakan bahwa dosa adalah penghalang dari doa-doa mereka. Ketika mereka salah, mereka akan Tuhan hukum, baik itu lewat diserang bangsa lain, diperbudak ataupun sebelain sebagainya. Dan ketika mereka bertobat, dan karena seruan Yesaya ini adalah pertobatan nasional, maka ketika mereka sudah bertobat secara nasional, maka akan terjadi pemulihan bangsa. Ini yang diharapkan. Nah, dalam konsep perjanjian baru, ketika Kristus sudah datang menebus setiap orang yang mau datang kepada Kristus membawa pertobatannya, kesungguhan hatinya untuk berubah, maka Kristus akan menerima dan mengampuni orang tersebut. Dalam hal tindakannya sehari-hari, nah ini lagi kita. Apakah setiap orang Kristen ini begitu menerima Kristus berhenti berbuat dosa? Apakah kita ini termasuk kategori yang Bapak sebutkan tadi? Hari ini berdosa, malam nanti kita minta ampun, besok bikin dosa lagi, habis itu minta ampun lagi, bahkan mungkin sampai usia kita sekarang entah tidak terhitung berapa banyak dosa yang mungkin hanya kalau sisi gelap manusia kan mungkin hanya kita yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nah, ini sudah lengkap tadi. Namun sedikit saya ingin sampaikan bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Nah ini, hal ini bisa kita lihat di Lukas 3 ayat 8 sampai 14, kisah para rasul itu. Nah, artinya dengan konteks dari pertanyaan tadi, orang yang telah berbuat tetapi dia berbuat lagi. Artinya bahwa pertobatan yang dilakukan oleh orang tersebut bukan pertobatan yang sejati, Pak. Pengampunan dan konsep ini adalah supaya orang itu berbuat baik, Pak, tidak melakukan hal yang jahat lagi. Tetapi kalau di pertanyaan yang diberikan kepada kita, sudah diampuni tapi tetap berbuat dosa, nah itu kembali ke masing-masing kita, Pak. Terima kasih. Ini saya minta dari kelompok 3 kita menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dari Pak Wahyudi dari segi hukum tadi. Pak Wahyudi, kami silakan Pak Wahyudi. Dan itu adalah melihat dari hati kita. Apa yang kita lakukan, kadang-kadang kita dihadapkan satu sikap kebohongan, sikap kepura-puraan. Kayak iya-iyanya bisa, padahal di sisi lain juga tindakannya
Tuhan. Katakanlah kita ambil contoh. Saya menganggap sedikit, kalau kita sebagai orang hukum menganggap orang yang melakukan perbuatan berulang-ulang tersebut, ya bahasanya residivis, mengulang kembali apa yang dilakukannya. Cuman kalau dari segi agama kasih pada Tuhan, ya Tuhanlah berhak mengampuni, sebagaimana kita juga mengampuni apa yang dilakukannya. Nah, karena kita tidak berhak menghakimi seberapapun kesalahan dia. Nah, ada andainya kita bagaimana supaya merangkul dia supaya berhenti melakukan kegiatannya. Istilahnya kegiatan yang diulangnya, kejahatan, keburukan dilakukannya. Bagaimana kita merangkul dia dengan kasih. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Ini dipersilahkan untuk kelompok 2 untuk juru bicara Pak Lulus. Ya. Kalau saya sedikit pengetahuan tentang Alkitab itu sedikit sekali. Tetapi karena dipercayakan teman-teman, jadi saya hanya menyampaikan hasil pembicaraan kelompok 2. Tadi kan kelompok 2 mempunyai pertanyaan. Pada awalnya baik, kemudian tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan. Kalau saya pikir kalau tidak baik di hadapan Tuhan itu mungkin baik di hadapan manusia. Artinya kalau dia tidak baik di hadapan Tuhan, berarti semuanya bisa dilihat oleh Tuhan. Tapi kalau manusia itu dia tidak bisa menilai secara keseluruhan karena mungkin dilihat dari tampilan bagus, tetapi sebenarnya buruk. Nah itu kalau dilihat dari manusia. Tapi kalau Tuhan semuanya yang dilihat. Nah alasannya yang pertama kami tadi ada beberapa catatan. Yang pertama tidak sabar. Jadi manusia itu jatuh ke dalam dosa, berarti artinya dia tidak baik. Nah jadi secara kalau jatuh dalam dosa berarti pasti tidak baik di hadapan Tuhan. Tadi karena dia tidak sabar. Contohnya seperti ini. Kalau orang kelakuannya baik, rajin ke gereja, rajin membantu, tapi kehidupannya begitu-begitu saja. Nah akhirnya dia timbul pikirannya menyeleweng. Artinya untuk apa saya berbuat baik, tapi saya begitu-begitu saja. Nah itu tidak sabar tadi. Padahal kalau dia sabar mungkin sebujurnya jadi tersimpul ya teh. Yang terakhirnya harta dan wanita mengakibatkan kita ada berubah. Tergoda. Tahta abi jabatan. Perintah kira cara Joko kepimpinan itu mata dirun jabatan. Harta kita harta luare kan hadak ya mate itu iri tinggi kan. Wanita tuh untuk bayi bahalap boleh slomo kan untuk satu seba kan. Jadi wira kita nambah Pak. Sekian. Yang dibahas di Anda itu sesuai dengan perikop nas Alkitab di pasal kan kita. Jadi yang menyebabkan dosa-dosa itu. Jadi inti itu kan kita bahas bara permasalahan abi dosa kalau nento. Jadi pada intinya akibat keinginan menimbulkan dosa itu saja. Terima kasih. Kita langsung ke kelompok 3 dulu. Apa tanggapan? Oh iya, satu orang menanggapi dari kelompok 1. Ya, yang belum bicara lah. Nah, itu dia. Renhat. Ya baik, terima kasih. Selamat Kamalen. Tertarik dengan studi kasus kelompok 2. Pada intinya Pak, saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lungus, Pak John dan Pak Mindel tadi.
Artinya manusia itu kalau melihat sesuatu yang indah, yang bagus, yang baik, tentu akan tergoda. Itu mungkin dia tidak mempunyai kesempatan memiliki, tapi hati, pikiran, dan penglihatan tidak bisa membohongi hal itu. Oh ya, kalau bawi itu ada niat, tetapi meskipun tidak bisa memiliki. Nah, itu juga merupakan salah satu menurut saya hal yang tidak benar, seperti yang Pak Pendeta katakan. Itu tidak benar. Tapi di sisi lain, karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk selalu bertobat, selalu ingin berbuat baik di dalam kehidupan, maka karena limbas kita napayah di halalapna, ya kita melakukan doa, kita mohon ampun. Abi jadi abi lengkap ya doy. Cuman menambah yun paren hasena, amun jadi TG na nyukur jadi TG jadi teh cuma nambah. Yang terakhir tadi bersyukur katanya ya. Baik, saya nanti dari kelompok 3 untuk juru bicara, yang persilahkan Pak Idon. TG Sengkola Pisut, Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Tadi kelompok 2 mirip-mirip ya Pak ya, dan kelompok 3 tentang KBK. Tapi kelompok 3 tentang bagaimana tanggapan begitu kan, bagaimana tanggapan orang percaya terhadap kebaikan dan ketidakbaikan. Menurut kami, untuk menanggapi ini, ya, yang pertama kita lihat dulu dari segi mana pandangan kita tentang kebaikan itu dan ketidakbaikan. Nah, kalau dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang Alkitab, saya lihat di tadi apa yang dimaksud dengan kebaikan itu menurut apa? Nah, tentunya kita sepakat bahwa ukurannya di sini, gitu ya. Bahwa menurut Alkitab ini saya simpulkan bahwa kebaikan adalah bagaimana seseorang yang meneladani kehidupan Yesus Kristus untuk memperlakukan orang lain di mana saja dia berada. Ya, punya di mana saja dia berada, begitu. Nah, dasarnya adalah ada banyak ayat di Alkitab itu, tapi saya salah satu mengambil dari Galatia 6. Mungkin Bapak-bapak bisa membuka Galatia 6 ayat 1 sampai 10 itu semua ajakan tentang kebaikan. Berasal dari pengertian diri sendiri. Nah, jadi konsekuensinya atas ketidakbaikan itu bisa secara kemanusiaan, kalau dari segi hukum positif ya kan ada konsekuensinya, tapi sanksi dari Tuhan itu adalah kewenangan dari Tuhan. Oh, jadi ini menambah pendeta. Ya, izin sedikit menambahkan. Saya sangat tertarik antara kebaikan dan ketidakbaikan, bahwa tadi sudah panjang lebar kelompok 1 sampai 3 dengan Pak Idon dijelaskan. Namun ada satu dasar yang menurut saya ini menjadi pedoman di hidup saya, dan itu merubah hidup saya apa? Dari Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, namun ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, cukup sebenarnya itu saja sih apa yang menjadi hidup kita di dalam Kristus. Ya, kalau kita tahu buat baik tapi kita nggak melakukannya, itu udah dosa, dan upah dosa adalah maut. Sedikit cerita juga, kenapa saya ingat akan nas ini, karena pernah terjadi, saya sedikit sharing. Saya dari remaja itu sudah dibekali oleh bantuan hidup dasar di sekolah, di masyarakat, oleh PMI, kedokteran, dan sekarang di PLTU juga saya menjadi tim medis. Saya sudah dibekali oleh bapak-bapak senior itu untuk bantuan hidup dasar seperti apa.
Tapi saat saya ke Palangkaraya menuju panti asuhan, ada seorang bapak-bapak tua kecelakaan di Tumbang Nusa. Sebenarnya saya bisa saya tidak bilang menyelamatkan, tapi saya bisa menolong. Tapi apa yang saya lakukan, saya sudah kesiangan Pak, jadi saya lalu aja. Saya tidak tahu gimana kabar orang itu setelah saya tinggal. Itu yang pertama. Tapi di malam harinya, waktu di Palangka juga, saya ditelepon oleh teman saya di Jawa. Di sana ada orang tua saya, tidak ada anak karena adik waktu itu sedang di Denpasar bertugas dan saya di Pulang Pisau. Bapak kecelakaan, masuk rumah sakit. Ini bagaimana urusannya? Nah, dari situ langsung saya menghubungkan, ini saya teringat Bapak yang tidak saya tolong tadi. Ya, mungkin itu yang jadi perubahan lah di Yakobus ini. Ya, saya bisa tapi saya nggak melakukan ya mungkin inilah salah satu akibatnya, mungkin ya, kita tidak tahu. Ya, mungkin Terima kasih Pak Febri, sangat menarik yang terakhir tadi. Dia tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya. Ya, tanggapan dari kelompok 2 yang belum pernah bicara, Pak Kembar. Ayo. Secara singkat aja, gimana tadi saya sependapat dengan pendapatnya Pak Idon tadi, ya. Oke. Amin. Terima kasih. Ya, baik Bapak-bapak. Tadinya di sini tidak membatasi, tapi sudah kita sama-sama telah menyampaikan dari tiap kelompok, dan di tiap kelompok itu juga telah berbicara sama-sama dalam studi kasus kita tadi. Artinya di sini saya ingin mengajak kita masih hidup di dunia, itu yang pertama. Saya ingin mengajak kita itu, karena kita hidup di dunia ini pasti kita berhadapan dengan keduniawian. Itu tidak lepas dalam hidup kita, pasti itu. Nah, tetapi ada yang akan menuntun kita, ada yang akan mengingatkan kita, dan ada yang menegur kita. Itu yang dikatakan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu mengajak kita, menegur kita, menuntun kita supaya kita tetap berada di jalan Tuhan itu sendiri. Makanya kehidupan duniawi dan juga kehidupan iman kita itu yang harus kita jalani. Makanya sama seperti nas firman Tuhan kita saat ini. Bagaimana yang pertama dilihat dari kacamata Bapak Surgawi, Bapak di dalam Yesus. Terima kasih kami kaum Bapak saat ini boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui pengalaman kehidupan umat bangsa Israel pada waktu di pembuangan, mereka ditempa, mereka diproses, bagaimana kesalahan yang mereka alami, bagaimana hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka kembali diarahkan kepada keselamatan di dalam Allah itu sendiri, dan pada akhirnya mereka pun hidup setia, kembali melakukan kehendak, dan mereka pun kembali ke tanah perjanjian dan menjadi bangsa yang diberkati, umat yang terpilih. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini dalam ibadah persekutuan kaum Bapak, kami bersyukur di mana keluarga rumah tangga ini, keluarga Pak Di Haryo rumah tangga ini telah membuka pintu rumah mereka lebar-lebar, sehingga kami terkhusus kaum Bapak dan terkhusus Roh Kudus Tuhan hadir masuk dalam kehidupan keluarga ini, dalam rumah ini. Damai sejahtera boleh melingkupi tempat ini, di mana rasa syukur semakin bertambah. Pada tanggal 12 Maret, saudara terkasih kami Pak Di Haryo boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran yang ke-45 tahun. Dan dengan pertemuan usia ini Bapak, dia semakin dewasa, diberkati dalam Tuhan, iman pengharapannya kuat dalam Tuhan, dan tentunya harapannya, kami ingin menyerahkan harapan masa depannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ia boleh menggapai dan meraihnya. Kami ingin percaya Bapak, ia bisa dan mampu karena kasih dan penyertaan Tuhan hadir dalam hidup dan kehidupannya. Rasa syukur semakin bertambah Bapak. 18 Maret 13 tahun yang lalu, Tuhan telah mempersatukan kepala keluarga dan ibu terkasih dalam rumah tangga ini, di mana usia pernikahan mereka 13 tahun. Tentu banyak pengalaman kehidupan yang telah mereka jalani bersama. Ada kalanya mereka terjatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, karena topangan tangan Tuhan sajalah yang menopang keluarga rumah tangga ini. Terbukti nyata mereka telah mengarungi kehidupan ini, sehingga saat ini
13 tahun usia pernikahan rumah tangga mulai dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus yang Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengedarkan untuk kolekte dari Kidung Jemaat nomor 403. Tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kami beri padamu. Berdiri. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Nur Prais, kami panggil Ketua Lingkungan Bethesda, Bapak Leo, supaya kesini dulu sebentar. Yang ke-45 pada tanggal 12 Maret 2023 dengan nas diambil dari Mazmur 91 ayat 16 yang bunyinya demikian. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah kartu ucapan yang diberikan oleh Majelis Jemaat kepada Bapak Diharyo. Kiranya dengan usia yang ke-45 ini Tuhan menyertai sepanjang hari-hari ke depan. Sudah memberikan kesempatan dan waktu. Inilah yang kita tunggu-tunggu, pengundian door prize. Itu yang di luar siapa merapat itu, jangan ngobrol terus sini merapat. Ini ada hadiah utama ini. Untuk rumah berapa ada door prize yang kita undi sekarang ini. Kami buka. Siapa yang beruntung? Ternyata nomor 06 alias 6. Siapa yang beruntung? Wah, Sidin pulang. Aduh, muncul pulang Sidin. Jangan minum lah. Selanjutnya 36. Ya, elan. Hah? Elan. Wah, Dur Laksing. Elan boleh ya, Dur Laksing. Dur Laksing. Nomor 12. Apakah di luar ada yang nomor 12? Ada. Ternyata Paletro. Yang selanjutnya ternyata Caleb Boy. Saudara yang cabut, saudara juga yang kenal. Terima kasih Bapak. Silakan ambil Pak. Pilih Pak. Yang terakhir 188. 118. Oh, sorry. 118. Kedua, yang kedua terakhir 73. Kulkas ini 4 pintu ini. Sidin lagi. Wah, ternyata Sidin pulang. Sebubur sekali. Hadiah utama itu. Hadiah utama bersama keranjangnya 70. 70 Pak. Ternyata Pak Dampung lagi berjumpa.
Terima kasih kami ucapkan sekian dan terima kasih untuk door prize kita malam ini. Selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang. Kecita yang mereka rasakan, mereka sudah menyediakan berkat berupa makanan dan minuman sebelum kami menikmatinya. Kami mohon Allah Roh Kudus Engkau menjamah makanan dan minuman ini agar jadi kekuatan bagi tubuh, jiwa, jasmani kami, memampukan kami nantinya untuk menjalani kehidupan kami dengan baik dan terus memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Berkati kau rumah tangga di tempat ini yang sudah menyediakan makanan berkat ini dengan sukacita. Tuhan buka kiranya tingkap-tingkap langit berkat Tuhan atas setiap usaha pekerjaan dari rumah tangga ini. Terima kasih Bapa di surga, kami terima berkat makanan jasmani dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Padukan Pringgi, Kapus.
Seperti itu aja. Seperti itu faktanya. Baca-baca Boy Poro. Iya. Yo main apa? Aman. Dari awal. Bebek saya. Yang baik. Dia penutup lagi.